Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, tema yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini judulnya adalah tabungan dan spiritual marketing. Tabungan dan spiritual marketing. Bingung ya? Kok jauh banget gitu loh, digabungin jadi satu. Oke, gini. Tabungan atau saving ya, yang saya maksud di sini betul-betul tabungan uang, bukan tabungan energi yang beberapa waktu lalu saya bahas di video entah keberapa ya. Nah, sebetulnya ada sebuah paradigma untuk orang-orang tertentu bahwa tabungan itu bukanlah sebuah investasi ya. Uang itu diputar, jangan ditabung. Sebetulnya kalau uang kita ditabung di bank itu sebenarnya uangnya muter kok. Karena bank kan tidak membiarkan uangnya diam gitu loh. Mungkin dalam kepala dia adalah uang yang ditabung di celengan di bawah kasur gitu ya. Uangnya nggak muter. Pokoknya tabungan uang yang saya maksud. Nah, teman-teman, saya punya satu pendapat bahwa sebetulnya salah satu cara supaya marketing Anda bisa lebih melibatkan aspek spiritual adalah dengan cara memiliki tabungan. Tabungan yang cukup lebih tepatnya. Karena begini, saya sudah pernah bahas bahwa ada dua cara kita untuk bisa mendapatkan kupu-kupu. Pertama adalah dengan kita mengejar-ngejar kupu-kupu itu. Ya, dengan membawa jaring, kita berlari-lari dan sebagainya. Memang kita akan dapat kupu-kupunya, tetapi perlu upaya fisik yang cukup melelahkan. Jika kita menakarnya hanya dari hasil, ya nggak ada masalah dengan itu. Cuman ada sebuah kompensasi, energi fisik Anda akan menjadi sebuah pertukaran untuk mencapai hasil dengan cara itu. Nah, namun dalam spiritual marketing yang terjadi adalah kita tidak mengejar kupu-kupu, tapi kupu-kupunya yang datang. Kita menjadi bunga yang indah, sehingga kupu-kupunya yang datang sendiri. Nah, dalam konteks marketing, konteks penjualan, ya selling atau apapun yang terkait itu, tentunya ada orang yang mengejar customer, ada orang yang dikejar customer. Ya kan, bisa dua hal itu. Kalau kita bicara hasil, ya dua-duanya bisa sama. Tetapi dari kehematan energi fisik, lebih ringan kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua tadi kan, yang kita menjadi bunga sehingga kupu-kupu atau calon customer yang datang. Nah, untuk menggerakkan bagaimana supaya kupu-kupunya datang ini membutuhkan satu keadaan spiritual yang dalam. Pernah saya bahas di video-video sebelumnya bahwa pada saat kita terlalu nafsu mengejar, terlalu melekat dengan hasil, kita akan terdorong untuk nguber-nguber sesuatu, dan itu akhirnya menyebabkan kita harus bekerja dengan sangat-sangat keras. Nah, dalam keadaan seperti itu, dominasi spiritual kecil sehingga dominasi fisik lebih dominan untuk menciptakan hasil. Nah, kalau kupu-kupunya datang sendiri, dihadirkan, maka spiritual kita perlu lebih dominan, sehingga dalam sebuah aktivitas marketing atau selling atau apapun itu, kita perlu memiliki satu keadaan batin spiritual yang betul-betul damai, tenang, hening, tidak melekat, tidak nafsu ketika melakukan itu. Nah, saya amati teman-teman yang melakukan marketing dengan cara kasar ngawur ya, hard selling yang super hard ya. Itu adalah orang-orang yang dia sedang dalam kondisi batin tidak bagus. Salah satu pemicunya adalah karena keadaan keuangannya tidak cukup, tidak baik. Jadi orang yang jualannya serampangan, jualannya itu terlalu kasar ya, yang membuat justru kita tidak tertarik untuk membeli. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya tidak baik. Nah, saya amati orang-orang yang marketingnya sangat halus, bahkan seolah-olah dia nggak pernah marketing, malah datang sendiri customer. Itu orang-orang yang kondisi spiritualnya lebih terjaga, lebih damai batinnya. Karena apa? Dia punya
semacam tabungan yang boleh dibilang dia bilang, gue nggak butuh-butuh amat gitu loh. Sehingga karena ada sikap gue nggak butuh-butuh amat ini, maka menciptakan satu efek di mana dia justru yang dikejar oleh kupu-kupunya. Nah sayangnya ada orang yang tidak memahami konsep tabungan ini, dikiranya sebagai sesuatu yang tidak memberdayakan secara spiritual. Padahal dengan kita merasa cukup, ada tabungan, nggak merasa kurang, kita memancarkan getaran berkelimpahan, bukan getaran kekurangan. Yang itu membuat mekanisme tadi, spiritual marketing tadi. Nah, cuman bagi Anda yang mungkin sedang merintis usaha ya, tentunya tidak bisa demikian. Misalkan Anda berawal dari minus ya, otomatis Anda nggak punya tabungan ya. Ya, mau tidak mau Anda menggunakan cara yang pertama tadi, di mana Anda perlu mengejar kupu-kupunya. Tetapi seiring waktu ketika Anda sudah melakukan itu, jangan terjebak di situ. Anda bisa mulai simpan uang Anda, saving, sehingga Anda punya satu uang yang aman ya, sebagai boleh dibilang tuh Anda merasa tidak kekurangan, tidak kemerungsung kalau bahasa Jawanya. Sehingga Anda dalam melakukan aktivitas marketing menjadi lebih soft, Anda tidak gerasa gurusu, tidak kayak mencari mangsa. Kalau orang sedang kelaparan banget kan, nyari makan itu kayak jadi geragas ya. Makan itu kayak nggak dikunyah kan, ngelihatnya nggak enak dan secara etis kurang sopan. Kira-kira seperti itu orang yang berjualan dalam keadaan butuh banget, itu jadinya malah tidak mampu menaklukkan konsumen dengan cara yang smooth. Jadi uang itu menarik ya. Faktualnya kita butuh, tetapi kita butuh banget gitu, terus kita mengejar itu, kita akhirnya diperbudak uang. Justru uang kadang menghampiri kepada orang-orang yang seolah-olah kayak nggak butuh gitu loh. Jadi saya pernah saya lampirkan bahwa pada saat kita mengejar dunia berlebihan, dunia tuh bisa berlari. Tapi pada saat kita itu tidak terlalu mengejar dunia yang akan mengejar kita. Jadi kalau kata sahabat saya Gus Banan, pada saat kita itu mengejar bayangan, ya itu tidak akan pernah ketangkep gitu loh. Tapi pada saat kita menuju cahaya, bayangan yang akan mengikuti kita. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mau milih cara mana? Kalau Anda sekarang sudah terlalu menganggap bahwa konsep yang pertama lebih baik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngeluh capek, jangan ngeluh kok hidup harus banting tulang, remuk semua tulangnya dan sebagainya. Itu konsekuensi dari cara yang Anda gunakan. Dan apabila Anda sudah mulai memutuskan untuk melakukan spiritual marketing, ya salah satu tipsnya adalah milikilah tabungan yang cukup, perbanyak itu, sehingga Anda tidak merasa kurang uang, yang justru membuat uang lebih mudah hadir dalam hidup Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.